Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Syauki dari kelas 10 IPS 3. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil sejarah peminatan saya, yaitu tentang peradaban Tiongkok dan Mesir kuno. Dan tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung ke slide berikutnya. Jadi pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang kondisi geografisnya dan lingkungan alamnya. Dan yang kedua, kita akan membahas kondisi sosial politiknya. Dan yang ketiga, kita akan membahas kehidupan sosial dan struktur sosial masyarakat. Dan yang keempat, kita akan membahas sistem kepercayaan dan religinya. Dan yang kelima, kita akan membahas hasil-hasil budaya dan hasil-hasil budaya dan keberadabannya. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah Tiongkok. Kondisi Tiongkok dan lingkungan alamnya. Peradaban Tiongkok kuno atau peradaban lembah Sungai Kuning adalah peradaban bangsa Tiongkok yang muncul di lembah Sungai Kuning, Huangho atau yang sekarang disebut sebagai Sungai Kuning, karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Sungai ini bersumber dari pegunungan Quenlu di Tibet dan mengalir melalui daerah pegunungan Tiongkok Utara, hingga membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Sli, Laut Kuning. Pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan bangsa Tiongkok berawal. Dan seperti yang dilihat, ini adalah gambar sungai lembah kuningnya, agak panjang, lumayan panjang. Kemudian yang kedua, kondisi sosial politiknya. Sejarah mencatat banyak dinasti yang membangun Tiongkok menjadi bangsa besar sejak tahun 1600 SM sampai berakhirnya sejarah Tiongkok kuno. Namun, kita akan memfokuskan pada 3 periode utama sejarah Tiongkok dengan dinasti penting, yaitu ada dinasti Shang, yaitu 1600 sampai 1045. Terus kemudian ada dinasti Qin, yaitu 221 sampai 205 SM. Dan dinasti Han 205 SM sampai 220 M. Nah, di sini ada 3 periode sejarahnya Tiongkok. Seperti dilihat gambarnya, ada dinasti Shang, dan dinasti Qin, dan dinasti Han. Jadi yang pertama kita bahas adalah dinasti Shang. Dinasti Shang bukanlah dinasti pertama di Tiongkok kuno. Dinasti pertama adalah dinasti Xia. Namun, peradaban Tiongkok tumbuh dan berkembang sejak dinasti Shang. Sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang. Wilayah dinasti ini berpusat di lembah sungai Huangho, dekat kota Anyang. Sekarang pada masa awal dinasti ini, hasil kebudayaan perunggunya sudah sangat maju. Hal ini dibuktikan dengan sangat majunya Hal ini dibuktikan dengan sejumlah temuan artefak perunggu berupa guci, bagian dari kereta perang dan senjata. Mereka juga sudah mampu membuat kain sutra serta menggunakan sistem tulisan yang rumit. Kemudian dinasti Qin, sebelum dinasti Qin, Tiongkok dikuasai dinasti Zhou. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa, dan pada zaman dinasti Nila, tulisan Tiongkok modern mulai berkembang. Dinasti Zhou berakhir ketika bernama Yin Zhang menaklukkan semua kerajaan atau suku bangsa yang ada di wilayah Tiongkok. Setelah mempersatukan beragam suku bangsa di Tiongkok ke dalam entitas tunggal nasional Tiongkok, Zhou Zeng lalu mengangkat dirinya menjadi kaisar dan gelar Shi Huangdi atau Qin Shi Huang, yang berarti kaisar pertama. Kemudian Dinasti Han ini dibagi dalam periode Han Barat dan Han Timur. Secara singkat terputus oleh dinasti Qin oleh Wang Mang. Dinasti Qin menandai berakhirnya dinasti Han Barat dan dilanjutkan dengan dinasti Han Timur. Ibu kota Han Barat adalah Chang'an, ibu kota Han Timur adalah Luoyang. Kemudian eh, kehidupan sosial dan struktur sosial masyarakatnya. Penjelasan ini bahwa sistem perkawinan dan sistem kekerabatan, sistem pendidikan dan sistem ujian kerajaan memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Tiongkok pada masa feodal. Kadang-kadang merupakan belenggu bagi masyarakat. Dari relasi oposisi Bao Cai dan Dayu, serta relasi oposisi Bao Yu dan Jia Huan, dapat gambaran bahwa sistem perkawinan pada masa itu adalah salah satu kungkungan kode etika feodal. Pada sisi lain,
Relasi-relasi oposisi tersebut merupakan sebuah aplikasi teori yin dan yang dalam kosmologi Tiongkok. Kemudian sistem kepercayaannya dan religinya. Sebelum lahir dan tersebar luasnya ajaran Konfusius dan Mencius, bangsa Tionghoa menganut kepercayaan terhadap dewa-dewa seperti dewa Fengfa atau disebut juga penguasa angin, dan dewa Lei Shi atau disebut juga dengan penguasa angin topan yang perwujudannya digambarkan sebagai naga yang besar, dan dewa Saisan atau penguasa bukit suci. Dalam perkembangan selanjutnya, mereka juga percaya akan adanya kehidupan di alam baka. Hal ini dibuktikan dengan temuan makam perempuan yang bernama Fu Hao di situs Anyang. Kemudian kita akan membahas hasil-hasil budaya dan peradabannya. Di Tiongkok kuno, yang pertama itu ada filsafat, yaitu ajaran para filsuf sebagai ilmu pengetahuan mulai berkembang pada masa pemerintah dinasti Han, diantaranya ajaran Lao Tse, Konghucu, atau disebut juga Konfusius, dan Mense atau Mencius. Dan kemudian ada teknologinya, hasil budaya Tionghoa yang banyak membawa pengaruh besar bagi bangsa-bangsa di dunia, antara lain sebagai berikut, yaitu ada penggunaan kertas, tinta, dan mesin cetak telah berkembang pada zaman pemerintahan Kaisar Han Wu dia dari Han Wudi dari dinasti Han. Terus yang kedua ada penggunaan pupuk dalam pertanian dan pengolahan industri tanaman kedelai. Ada yang lain juga kecap tahu, tauge, dan lain-lain. Dan yang ketiga meramu obat pengobatan untuk berbagai jenis penyakit dari bahan yang berasal dari tanaman herbal masih dapat kita temukan sampai sekarang. Selain itu, cara pengobatan alternatif dengan tusukan jarum seperti akupuntur dan pijatan juga masih dipraktikkan hingga kini. Kemudian yang keempat ada wilayah Tiongkok kaya akan barang tambang seperti besi, emas, dan tembaga dan lain-lainnya, sehingga mereka memiliki kemampuan dan mengolah hasil tambang dengan menerapkan teknologi pengolahan logam. Kemudian yang kelima ada dalam seni bangunan, bangsa Tionghoa juga sangat maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan tembok besar Tiongkok dan kuil-kuilnya. Yang keenam ada pengetahuan astronominya juga berkembang pesat di Tiongkok karena ilmu ini menunjang aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang ketujuh ada bangsa Tionghoa juga mengembangkan gastronomi, yaitu ilmu memasang makanan. Yang kedelapan, peradaban Tiongkok memperkenalkan sifat pada yang membela diri seperti kungfu. 9. Komoditas terkenal dari Tiongkok adalah kain sutra yang mulai dikenal pada masa kekuasaan Shi Huangdi dari dinasti Qin. Dan ke-10, seni lukis dan keramik Tiongkok banyak digemari sampai sekarang. Seni lukisnya lebih banyak bersifat dekoratif dan memiliki corak yang khusus dan menggunakan warna-warna yang tajam. Kemudian kita akan membahas Mesir kuno, peradabannya. Jadi kondisi geografis dan lingkungan alamnya, Mesir kuno adalah suatu peradaban yang berkembang di bagian timur laut Afrika. Peradaban ini terpusat di sepanjang hilir Sungai Nil yang panjangnya 6.400 km. Peradaban ini dimulai dengan penyatuan Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3150 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua, kondisi sosial politiknya. Sejarah politik di Mesir berawal dari terbentuknya komunitas di desa-desa sebagai kerajaan-kerajaan kecil. Dengan pemerintahan desa itu disebut nomen. Desa-desa kecil itu berkembang menjadi kota-kota dan berkembang lagi menjadi dua kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Mesir Hilir dan Mesir Hulu, sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Pada tahun 3050 sebelum Masehi, seorang penguasa bernama Menes mempersatukan kedua kerajaan tersebut menjadi satu kerajaan Mesir besar. Kemudian yang ketiga, kehidupan sosial dan struktur masyarakatnya. Masyarakat Mesir kuno dikelompokkan ke dalam sistem hierarki dengan Fir'aun berada di posisi paling puncak atau paling tinggi disebutnya, serta budak di posisi paling bawah atau paling rendah. Kelompok masyarakat yang paling dekat dengan golongan paling atas yaitu Fir'aun.
seperti pejabat pemerintah, tentara dan juru tulis, merupakan kelompok paling kaya dan berpengaruh. Dan di sini kita bisa lihat urutan ininya. Kemudian yang keempat ada sistem kepercayaan dan religi. Kepercayaan terhadap Kepercayaannya terhadap kekuatan gaib dan adanya kehidupan setelah kematian merupakan kepercayaan yang dipegang teguh secara turun-temurun. Kuil-kuil Kuil-kuil ini diisi patung dewa-dewi yang diyakini memiliki kekuatan supernatural serta menjadi tempat untuk diminta pertolongan dan perlindungan. Orang Mesir percaya dewa-dewa perlu diberi sajen untuk mencegah amarah mereka. Yang terakhir, hasil-hasil budaya dan peradabannya, yaitu yang pertama ada tulisan hieroglif. Masyarakat Mesir kuno mengenal bentuk tulisan bergambar yang disebut hieroglif. Hieroglif tertulis di dinding piramida, tugu obelisk maupun daun papirus. Huruf hieroglif terdiri dari gambar dan lambang berbentuk manusia, hewan, dan benda-benda lainnya. Setiap lambang memiliki makna. Tulisan hieroglif berkembang menjadi lebih sederhana, kemudian dikenal dengan tulisan hieratis dan demotis. Dan yang kedua, ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Mesir banyak mewariskan ilmu pengetahuan penting bagi kehidupan manusia, antara lain pengetahuan tentang astronomi, sistem kalender dengan tahun kabisat, matematika, teknik membangun sejumlah bangunan monumental seperti piramida, obelisk, sphinx, dan kuil-kuil sebagai tempat pemujaan para dewa serta pengobatannya. Dan di sini ada gambar peninggalannya. Ada piramida, hieroglif, dan sphinx, mastaba, dan arka Nefertiti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika saya ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan lafadzul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.